Gospel. Nah, ini kita mau lihat dong, pengen tahu ini ada apa sih di sini, Pras? Ya, ini gue lagi baru buka warung Taburai. Oke. Ini adalah warung makan, tempat apa ya? Gue sebutnya ya. Salah satu bisnis baru gue. Oke. Rih banget orang di situ ya. Nah ini contoh Kemang guys. Kalau Kemang tuh rame biasanya. Ayo Nah, ini masuk baru dulu. buka tempat makan, ada Baru menu apa buka, aja betul. menunya? Dan menunya ini semua racikan dari almarhum ibu gua. Jadi almarhum ibu gua alhamdulillah meninggalkan banyak resep. Jadi dia tidak banyak meninggalkan harta, bahkan tidak ada sama sekali. Tapi untung resepnya sudah di tangan kita. Nah ini salah banyak bahkan. Ya. Bang Pras, ini kan kita lihat sibuk jadi podcaster, jadi Ya. komika juga. Nah, ini jadi chef juga atau gimana sih sebenarnya sih? Chef sih enggak ya, karena resepnya diturunkan ke istri gua gitu. Jadi gua nggak bisa makan dengan masakan nyokap gua. Jadi resepnya semuanya dikasih ke istri gua. Persis banget rasanya. Dan 3 tahun yang lalu nyokap meninggal. Dan sebelum meninggal dia pengen banget bikin restoran, pengen bikin warung makan. Ya akhirnya bisa terjadi dan bisa gua bikin di saat 3 tahun kemudian. Oke, Gitu. menu makanan paling best seller di sini di mana? Yang mana, Pras? Menu banyak banget ya. Gue Boleh paling suka dong. tuh ayam kecap. Terus juga ada ayam kecombrang. Terus ada dendeng. Ada tunjang cabe ijo, itu yang paling spesial. Sisanya sih juga spesial. Tapi yang paling gue suka tuh ayam kecap dan juga kecombrang. Karena dari kecil itu yang sering dibikinin sama nyokap gue. Kita mau pesen Gitu. dong sesuai rekomendasi Pras Teguh nih. Boleh. Ah, boleh. Halo, kita mau pesan. Kita mau pesanin dong. Kita pesan makanan kesukaan gua, lauknya adalah ayam kecap. Pas banget nih, ayam kecapnya baru dituangkan. Ini nih. Jadi sebenarnya ini tuh kayak ada pedes-pedesnya, jadi nggak pure manis gitu. Oke, nasi satu. Nasi, ayam kecap. Yes. Terus kasih kecombrang. Terus gua mau terong ikan asin. Yes, terong ikan asin. Nah, ini terong sama ikan asin jadi seger gitu. Cukup, gue itu aja. Oh, timun. Timun. Yes, cukup. Terima kasih. Nah, jadi ini kesukaan gua dan kecombrangnya ini sangat seger gitu. Nih, Wah, buat kita nih. Gospot, buat Thank Gospot. you. Nanti kita cobain. Boleh. After kita mau nanya dulu nih ke Pras Teguh Siap. nih. Boleh Apa? dong kita liatin. oke. Ini kan kelihatannya kecil ya, di dalam tuh luas banget gitu. Ini ada beberapa. Maaf ya mengganggu ya. Ini spesial buat Gospot nih. Mari. Pras, kita kan tahu kamu diet juga, Pras. Tapi kok kamu buka usaha kuliner? Kenapa, Ya, Pras? itu dia ya. Gua tuh udah 4 bulan diet untuk mempersiapkan warung makan ini. Ya, jadi gua diet sengaja biar berat badan gue turun karena gue akan makan banyak di sini. Tapi kenapa nggak coba untuk kayak usaha nge-gym gitu? Kan nge-gym udah ada Om Deddy. Iya kan, udah ada Om Deddy. Jadi Nggak bisa saingin ngapain sama Om lagi Deddy gua? berarti. Gitu, gue jadi nge-gym tinggal ke tempat Om Deddy. Kalau Om Deddy lapar ya makannya ke sini. Oke, tapi Gitu. Pras, menurut kamu persaingan kuliner sendiri gimana? Pras kan banyak nih kuliner yang bermunculan. Menurut kamu gimana persaingan kuliner? Aku nggak terlalu mikirin itu ya, karena kan rezeki sudah ada yang ngatur. Terus juga ini karena permintaan dari orang tua, ya aku jalani aja. Kalau rezekinya banyak dan seandainya mitranya juga akan banyak, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kita belajar. Namanya kita belajar pasti ada jatuhnya. Ya udah belajar terus aja menurut aku. Sulit mana? Narik pelanggan atau bikin orang ketawa? Sulit bikin orang ketawa. Kalau menurut aku, kalau pelanggan gampang ya, tinggal makanannya enak gitu ya. Kalau
kalau bikin orang ketawa kan kita harus lucu banget gitu. Jadi ya menurut aku yang paling berat adalah ya bikin orang ketawa daripada narik pelanggan. Oke. Menurut Pras sendiri gitu ya, makanan jadi mood booster gak sih atau gimana? Makanan jadi mood booster, tentunya pasti. Itu contohnya aja, masakan ibu harus ada nyampe ke sini gitu. Contohnya beras aja itu tuh beras Padang. Gua nggak bisa makan beras pulen, gua nggak tahu kenapa. Harus beras Padang, bahkan kadang dikirim dari Padang ke sini buat gua. Mood booster selain makanan, apakah nyanyi atau ngelawak? Nyanyi, Kenapa? gua nggak tahu ya. Nyanyi itu bener-bener stress release gua. Jadi beda rasanya dengan ngelawak. Apalagi stand up tuh deg-degannya luar biasa. Cuman beda kepuasan. Ketika nyanyi itu gimana ya? Gua nggak tahu kenapa ketika kita bernyanyi semua orang juga nyanyi itu beda rasanya. Kalau stand up after manggungnya yang kerasa enak banget. Apalagi kalau penonton tertawa itu kayak kok adalah manusia paling lucu di dunia gitu. Tapi pernah nggak fail? Jadi garing gitu? Pasti pernah. Semua stand up komedian pasti pernah kepleset. Bahkan gue pernah di satu acara waktu itu ya. Gue nggak tahu acaranya apa, jadi gue terima job aja. Ternyata acara anak umur 5 tahun lagi ngegambar. Dan gue stand up di situ. Kaki gue ditarik-tarik, baju gue ditarik-tarik. Jadi ya banyaklah pengalaman kalau buat nggak lucu. Honor pertama kali ngelawak tuh berapa sih? Honor pertama kali ngelawak itu gue ngelawak di Padang di acara kampus gitu. Gue dapat honor, gue masih ingat 300.000 apa 250.000 gitu. Gitu, dan itu karena honor pertama gue kasih 250, dia 300, 250-nya gue kasih buat nyokap, 50.000-nya gue pakai buat beli rokok, makan gitu. Materi lawakan dari mana, Pras? Biasanya sih pengalaman diri sendiri ya. Gue tuh kalau di stand up tuh bilangnya ngepop namanya. Jadi pengalaman diri sendiri aja gitu. Gue jarang banget bikin materi. Kan ada beberapa yang nyindir sini gitu ya. Gue sih biasanya pengalaman diri sendiri gitu. Idola komika atau komedian bagi Pras siapa nih? Kalau dari luar negeri tuh Russell Kinn, kalau di sini tuh banyak banget ya. Mungkin salah satunya Raditya Dika. Oke. Kalau pelawak terhebat, maksudnya kayak yang hebat menurut Pras itu seperti apa sih, Pras? Pelawak stand up komedian atau Dua-duanya boleh, pelawak dan stand up komedian. Kang Sule? Gua memilih Kang Sule karena dia multi talent menurut gua. Dia bisa nyanyi, dia bisa dance bahkan menurut gua. Dia bisa main musik dan dia bisa ngelawak. Itu salah satu idola gua. Kalau di stand up komedi Indonesia mungkin Raditya Dika ya. Karena dialah gua mau stand up gitu. Jawab cepat mungkin. Ngelawak, nyanyi, podcaster. Nyanyi, Kritik tajam atau lelucon ringan? kritik tajam. Spontan atau direncanakan? Spontan. Serius atau bercanda? Serius. Mikir dulu baru ketawa atau ketawa dulu baru mikir? Kenceng banget apa? Mikir dulu baru ketawa atau ketawa dulu baru mikir? Mikir dulu baru ketawa. Aneh banget. Apa sih gitu. Nggak lucu tapi kaya atau lucu tapi nggak kaya? Lucu tapi nggak kaya. 3 kata yang mewakilkan seorang Pras Teguh. Serius. Serius. Disiplin. Pemarah. Oke. Iya. Tegas. Betul ya, mungkin dari lawakan itu bisa menggambarkan kepribadian seseorang nggak sih, Pras? Betul, pasti gitu. Kayak Regen suka marah-marah. Dan emang dia marah-marah itu asli orangnya gitu. Yang Siapa lagi ya? Ya itu loh mungkin ya, Regen ya yang paling kerasa banget gitu. yang paling berjasa di karirnya Pras Teguh siapa, Pras? Yang paling berjasa adalah Ai Kori, istriku sendiri. Di dalam karir gua. Karena dari awal pertama kali stand up, dia yang nemenin. Tantangan terbesar menjadi komedian seperti apa, Pras? Tantangan terbesar menjadi komedian di Indonesia adalah ngelawak sambil mikirin perasaan orang. Itu yang paling sulit menurut gua. Tidak bisa sembarangan ternyata di Indonesia. Nah, sekarang kita tim Gosok mau ngetantang Pras Teguh buat ngelawak dong. Oke, 1. Kenapa air maca warnanya hijau? Karena kalau putih air mata. Ayo. Nggak heran makanya nih Pras Teguh menjadi Comedian of the Year 2024 versi Gospel. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Congratulations Pras Teguh. Comedian of the Year. Gua terima kasih banyak ya. Terutama buat Allah Subhanahu wa taala. Terus juga
buat istri gue, Ai. Terima kasih sudah menemani perjalanan gue. Banyak banget yang harus gue sampaikan. Buat Tuah Kreasi, terima kasih supportnya. Buat Tio, buat Wibi, buat Sadik, buat semua teman-teman yang support gue. Kayaknya perjalanan masih panjang. Bukan karena ini gue harus berhenti. Tapi yang paling penting adalah gue terus belajar, itu yang paling penting. Gue harus belajar dan belajar. Dan apalagi ya yang harus gue sampaikan. Terima kasih buat Gospot. Terima kasih buat Gospot sudah memberikan Comedian of the Year buat gue di tahun ini. Tahun ini sungguh sangat luar biasa, apalagi ini Desember. Ini kita syutingnya Desember ya teman-teman ya. Jadi Desember ini adalah bulan yang paling berkah malah menurut gue selain Ramadan. Karena gue bikin warung makan dan juga gue dikasih hadiah lagi dari Gospot Comedian of the Year. Terima kasih Gospot. Bye-bye. Sehat selalu buat teman-teman yang menonton.